Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bafi Octavian Nurunafi dengan NIM 2504004. Pada kesempatan kali ini kita akan saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang perancangan antarmuka pengguna atau bisa juga disebut sebagai user interface. Dosen pengapu mata kuliah yaitu Bapak Ahmad Afif Mahmudi MKom. Yang pertama yaitu pendahuluan. Antarmuka pengguna atau user interface merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem informasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan teknologi. Secara sederhana, UI dapat definisikan sebagai sebuah elemen visual, interaktif, dan navigasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak atau perangkat keras. Peran antarmuka dalam sistem informasi tidak hanya terbatas pada tampilan estetis, tapi juga mencakup bagaimana antarmuka tersebut mampu memfasilitasi fungsi-fungsi penting dalam sebuah sistem. Jadi antarmuka pengguna atau UI interface itu tidak hanya soal cantik atau bagus dilihat. UI yang baik itu harus membantu pengguna atau user untuk mencapai tujuannya dengan cepat dan juga efisien. Ada dua aspek utama. Yang pertama itu estetika visual dan juga fungsionalitas. Jadi itu keduanya itu harus seimbang. Contohnya contohnya itu kayak tampilan di Google dan juga Yahoo. Google itu hadir dengan tampilan yang sangat bersih. Di situ hanya ada kotak pencarian yang berada di tengah. Sedangkan Yahoo itu penuh dengan link, banner, dan juga informasi. Hasilnya apa? Hasilnya itu Google lebih mudah digunakan atau lebih digemari oleh pengguna karena itu pengguna itu tidak merasa bingung dan juga itu tampilannya itu sederhana dan fokus jauh lebih objektif. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perancangan antarmuka pengguna. Keterbacaan atau readability bukan hanya soal ukuran huruf, tapi juga kontras warna, jarak antar teks, dan pemilihan font. Konsistensi itu berarti pengguna tidak perlu belajar ulang saat berpindah halaman dalam satu aplikasi. Yang pertama itu prinsip keterbacaan dan kejelasan. Prinsip ini itu mengacu pada sejauh mana teks dan elemen visual dalam antarmuka dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Yang kedua yaitu konsistensi dalam desain. Konsistensi ini dapat diartikan sebagai keseragaman dalam penerapan elemen dan pola interaksi di seluruh antarmuka. Hal ini mencakup tata letak, warna, icon, tipografi, istilah, dan cara sistem memberikan respon terhadap tindakan pengguna. Bayangkan jika di satu halaman aplikasi tombol simpan berwarna hijau, di halaman lain itu tombol simpannya itu berwarna merah, dan di halaman lain lagi itu bentuknya berbeda dan juga warnanya berbeda. Dengan konsistensian dalam desain ini, pengguna itu akan merasa kebingungan dan juga itu agak tidak nyaman. Selanjutnya yaitu aspek konsistensi dalam desain. Ada 4 aspek konsistensi yang perlu
ada 4 aspek konsistensi yang perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu konsistensi visual. Di sini mencakup elemen-elemen seperti warna, tipografi, icon, dan juga tata letak. Yang kedua yaitu konsistensi fungsional yang merujuk pada cara elemen interaktif bekerja di seluruh antarmuka. Yang ketiga yaitu konsistensi terminologi, yaitu penggunaan istilah yang seragam sangat penting untuk memastikan pesan dan perintah atau amanat dalam sistem dapat dipahami dengan jelas. Yang terakhir yaitu konsistensi respon sistem. Di sini sistem itu harus memberikan respon yang konsisten terhadap tindakan pengguna. Yang selanjutnya adalah untuk memastikan konsistensi dalam desain antarmuka, perancang dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu gunakan panduan desain atau desain guideline, yaitu membuat dan menggunakan panduan desain yang mencakup elemen visual, gaya tipografi, palet warna, serta pola interaksi. Yang kedua yaitu gunakan komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable komponen dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu lakukan pengujian konsistensi dengan melibatkan pengguna untuk menguji apakah antarmuka sudah cukup konsisten atau ada elemen yang membuat mereka bingung. Jadi itu navigasi yang baik itu membuat pengguna selalu tahu yang pertama sedang ada di mana, yang kedua itu sudah dari mana, dan yang ketiga itu bisa pergi kemana, atau bisa disebut dengan prinsip wayfinding dalam desain. Contohnya itu kayak navigasi pada Shopee. Shopee itu menggunakan bottom navigation bar, yaitu beranda, pencarian, keranjang, dan juga profil yang selalu terlihat di semua halaman. Ditambah breadcrumb saat melihat produk, seperti beranda itu nanti ke elektronik, nanti termasuk ke handphone, baru ke produknya, yaitu contoh misal iPhone atau Xiaomi dan lain-lain. Fitur pencarian Shopee juga menampilkan saran pencarian real time yang hasilnya pengguna bisa menemukan produk dalam hitungan detik. Selanjutnya yaitu kemudahan navigasi. Navigasi yang baik adalah navigasi yang intuitif, yaitu navigasi yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui langkah berikutnya tanpa harus memikirkan terlalu lama. Ada 4 implementasi kemudahan navigasi. Yang pertama yaitu menu navigasi yang jelas dan logis. Yang kedua yaitu penggunaan breadcrumb. Breadcrumb di sini adalah elemen navigasi yang menunjukkan posisi pengguna dalam struktur sistem. Yang ketiga yaitu fitur pencarian yang responsif, tidak sempurna. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu mengurangi langkah yang tidak diperlukan. Jadi kemudian navigasi juga berarti meminimalkan jumlah langkah yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip aksesibilitas dan inklusivitas. Aksesibilitas itu merujuk pada kemampuan antarmuka untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif. Sementara itu, inklusivitas itu mencakup pendekatan desain yang memperhitungkan keberagaman pengguna, seperti latar belakang budaya, kemampuan teknis, dan juga preferensi pribadi.
Contohnya itu kayak contoh untuk prinsip aksesibilitas. Misal itu alt text pada gambar, itu untuk pengguna tunanetra yang memakai screen reader. Dan juga ukuran tombol minimal itu 44 kali 44 megapiksel piksel, agar mudah diklik pengguna dengan jari besar atau yang sering tremor. Dan juga ada mode gelap dan terang dan dukungan font size yang dinamis. Untuk contoh inklusivitas itu contohnya itu pada aplikasi WhatsApp. Di situ tuh tersedia dalam puluhan bahasa termasuk bahasa Indonesia untuk mendukung pesan suara dengan pengguna yang tidak bisa membaca. Di situ juga memiliki ukuran teks yang disesuaikan dan bisa berjalan di HP Android dengan spesifikasi yang rendah. Dan itu pula itu membuat WhatsApp itu menjadi aplikasi yang paling populer di Indonesia dengan lebih dari 100 juta pengguna. Selanjutnya yaitu komponen antarmuka pengguna. Komponen UI itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu elemen visual atau yang bisa dilihat, dan elemen interaktif yang dioperasikan oleh pengguna. Elemen visual itu sebuah komponen pertama yang menarik perhatian pengguna, seperti di situ itu adanya networking, icon, tombol, menu, warna, dan juga tipografi. Sedangkan elemen interaktif itu adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk beri apa? Seperti formulir sebagai input data. Selanjutnya yaitu control input seperti checkbox, radio button, drop down, ataupun toggle switch. Dan yang terakhir yaitu navigasi, ya seperti link atau tab gitu. Selanjutnya yaitu feedback dari sistem. Feedback dari sistem adalah respon yang diberikan sistem kepada pengguna untuk menunjukkan hasil dari tindakan yang dilakukan. Yang pertama yaitu notifikasi. Notifikasi itu digunakan untuk memberitahu pengguna tentang aktivitas penting seperti pesan baru, pembaruan sistem, atau pengingat. Contohnya itu pada aplikasi WhatsApp. Di situ tuh jika ada pesan yang belum terbaca, dia akan memberikan badge merah pada logo atau icon aplikasi WhatsApp. Yang kemudian yaitu pesan kesalahan. Pesan kesalahan yang efektif itu harus jelas, langsung, dan juga memberikan saran untuk memperbaiki masalah. Yang terakhir yaitu status loading atau indikator loading seperti spinner atau progress bar untuk membantu mencegah pengguna itu merasa frustasi dengan menunjukkan bahwa sistem itu tidak hang atau rusak. Misal contohnya itu Gojek. Di situ itu saat memesan di Gojek, pengguna itu dapat mendapatkan feedback yang berlapis. Yang pertama itu loading saat mencari driver, terus notifikasi jika driver sudah ditemukan. Di situ juga ada peta real time posisi driver, estimasi waktu tiba, dan juga suara notif pada saat driver sudah tiba.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis antarmuka pengguna. Yang pertama yaitu antarmuka berbasis teks, ya, atau antarmuka berbasis teks atau text based user interface adalah antarmuka yang menggunakan teks sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dengan antara pengguna dan juga dengan sistem. Text based user interface atau TUI ini itu adalah sebuah antarmuka paling tua, yaitu lahir di era komputer mainframe tahun 1970-an. Meski TUI ini terlihat kuno atau jadul, TUI ini masih sangat relevan di dunia teknologi modern. Seperti itu pada Git atau GitHub. Di situ itu masih menggunakan antarmuka berbasis teks atau TUI, karena itu sebuah skill atau kemampuan yang wajib dikuasai oleh para programmer. Nah, Git sendiri itu adalah sebuah sistem yang version control dengan mayoritas penggunanya itu lewat terminal atau bisa disebut dengan CLI. Selanjutnya yaitu antarmuka grafis atau graphical user interface GUI. GUI itu salah satu jenis antarmuka yang paling umum digunakan di perangkat modern. GUI itu berinteraksi melalui elemen-elemen visual seperti icon, tombol, menu, dan juga jendela. GUI itu revolusi terbesar dalam sejarah komputer personal atau PC. Diciptakan pertama kali oleh Xerox PARC tahun 1973 yang dipopulerkan oleh Apple dengan Macintosh pada tahun 1984 dan kemudian itu Microsoft Windows. Ya, sekarang itu GUI itu hampir semua software itu menggunakan GUI seperti Microsoft Office, browser, aplikasi. Itu zaman sekarang itu sudah menggunakan antarmuka berbasis grafis. GUI itu juga menggunakan paradigma WIMP, yaitu Windows, icon, menu, dan juga pointer. Untuk interaksinya itu seperti dengan cara klik, drag and drop. Itu jauh lebih intuitif daripada mengetik perintah. Selanjutnya yaitu antarmuka berbasis suara atau biasa juga disebut voice user interface. Antarmuka berbasis suara itu adalah menggunakan teknologi pengenalan suara untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat melalui jenis suara. Jenis antarmuka ini itu semakin populer berkat kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat AI, yang memungkinkan pengenalan dan pemeriksaan suara dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. VUI atau voice user interface itu bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama itu speech recognition atau mengubah suara menjadi teks. Yang kedua itu NLP, yaitu memahami maksud atau intensitas dari teks tersebut. Yang ketiga itu text to speech atau TTS, yaitu sistem menjawab dengan suara. Tapi
VUI ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama itu akses berbeda, noise lingkungan, bisa juga bahasa yang ambigu, dan juga privasi. Contohnya sekarang itu pada aplikasi Siri, Google Assistant, dan juga Alexa. Ketiganya itu adalah FUI terbesar di dunia. Google Assistant itu mendukung bahasa Indonesia dan bisa memahami perintah seperti contohnya itu, oke Google, setel alarm pada jam 6 pagi. Atau juga dengan contoh itu navigasi ke Universitas JPPI Rembang. Yang selanjutnya yaitu antarmuka, augmented reality, dan juga virtual reality. AR dan VR adalah frontier terbaru desain antarmuka. AR itu menambahkan elemen digital ke dunia nyata, tapi sementara VR itu menciptakan dunia digital sepenuhnya. Contohnya AR itu pada filter Instagram atau TikTok itu menambahkan efek wajah ke kamera secara real time. Seterusnya itu Google Maps, AR Navigation, terus IKEA Place App atau simulasi furniture di ruangan nyata sebelum beli. Sedangkan VR itu contohnya itu kayak game simulasi pelatihan seperti kayak pilot, dokter bedah, dan lain-lain, dan juga virtual tour property serta metaverse. Selanjutnya yaitu pengujian antarmuka pengguna. Pengujian UI bukan langkah opsional. Ini itu wajib dilakukan sebelum produk diluncurkan. Tidak peduli seberapa bagus desain itu di atas kertas, hanya pengujian nyatalah yang membuktikan UI ini benar-benar bekerja. Di sini itu ada 4 metode pengujian. Yang pertama itu moderate testing atau pengujian moderasi. Peneliti mendampingi pengguna saat pengguna menggunakan produk untuk mengamati dan bertanya secara langsung. Yang kedua yaitu unmoderated testing atau pengujian tanpa moderasi. Di sini itu pengguna itu disuruh menguji mandiri, terus direkam agar dapat dianalisis. Yang ketiga yaitu AB testing. Di sini itu adalah dua versi desain yang diujikan ke dua kelompok yang berbeda untuk mencari yang mana yang lebih baik. Yang keempat yaitu pengujian heuristik. Sebuah pengujian ahli dengan menilai antarmuka berdasarkan 10 heuristik Nielsen tanpa melibatkan pengguna nyata. Sedikit tambahan, ada 10 heuristik ada 10 pengujian dengan cara heuristik Nielsen. Yang pertama yaitu feasibility of system. Di sini itu sistem itu harus memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu match between system and the real world, atau kesesuaian sistem dengan dunia nyata. Sistem itu harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa pengguna atau kata-kata, frasa, dan konsep yang sudah dikenali, bukan istilah teknis internal. Yang ketiga yaitu user control and freedom.
Di sini tuh pengguna sering melakukan tindakan yang tidak sengaja. Jadi, sistem harus menyediakan sebuah jalan keluar yang jelas seperti tombol batalkan atau diulangi. Yang keempat yaitu konsistensi and standar. Pengguna itu tidak seharusnya bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda itu memiliki arti yang sama. Yang kelima yaitu error prevention atau pencegahan kesalahan. Desain itu harus meminimalkan kemungkinan pengguna membuat kesalahan sejak awal. Misalnya dengan konfirmasi sebelum mengambil tindakan. Contohnya itu pada Google Form, memvalidasi format email secara langsung saat mengetik, dialog konfirmasi seperti yakin ingin menghapus akun pada saat mau pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu recognition rather than recall atau kenali daripada mengingat. Maksudnya itu meminimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan yang terlihat jelas. Jadi itu pengguna itu tidak harus mengingat informasi dari suatu bagian antarmuka ke bagian lain. Yang ketujuh yaitu flexibility and efficiency use. Di sini itu sebuah pintasan jalan yang mungkin tidak terlihat oleh pengguna baru untuk memungkinkan pengguna berpengalaman berinteraksi secara lebih cepat. Yang ke-8 yaitu aesthetic and minimalist design. Antarmuka itu tidak boleh membuat informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Jadi, setiap elemen yang ditambahkan bersaing dengan elemen penting dan mengurangi perhatian pengguna terhadap hal yang utama. Yang ke-9 yaitu help user recognize, diagnose, and recover from error. Di sini itu maksudnya itu sistem itu memberikan pesan kesalahan itu harus disampaikan dalam bahasa yang sesederhana mungkin, bukan hanya kode error seperti error 404 atau dan yang lain-lain, tapi harus menjelaskan masalah secara tepat dan menyarankan solusi yang bisa langsung dilakukan oleh pengguna. Yang ke-10 yaitu bantuan dan dokumentasi atau help documentation. Ya meski idealnya sistem itu digunakan tanpa dokumentasi, tapi tetap perlu menyediakan bantuan yang mudah dicari, berfokus pada tugas pengguna atau tugasnya user, dan disajikan secara ringkas serta praktis agar dapat mudah untuk user memahami help atau dokumentasi tersebut. Sekian pemaparan materi atau penjelasan materi dari materi perancangan antarmuka pengguna user interface. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, saya Wafil Kafe Nurul Nafi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.